Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Basnas, bertemu lagi dengan saya Yustiara Rahmi tentunya di podcast Cahaya Ramadan. Nah, untuk episode kali ini tentunya saya sudah bersama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Masriadi Hasan LCMSA selaku Ketua Basnas Provinsi Riau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Setelah memasuki beberapa hari Ramadan nih Pak, gimana puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah Pak, untuk podcast kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin cukup umum di tengah masyarakat, tapi Baik. masih banyak menjadi perbincangan Pak. Baik. Nah, kita ketahui bahwa bulan Ramadan tentu menjadi ajang kita untuk mencari pahala ya Pak. Nah, Iya. salah satunya mungkin dengan berzakat Pak. Baik. Tetapi banyak dari Sobat Basnas kita pendengar podcast ini mungkin masih bingung dan ragu Pak. Sebenarnya zakat itu kan harusnya ada hitungannya Pak, ada Iya. nisab dan haulnya. Nah, kalau misalnya Sobat Basnas kita ini salah dalam penghitungan zakat itu, sebenarnya itu ibadahnya masih sah atau tidak Pak? Ya, ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan di dalam agama kita juga begitu. Ibadah salat ada waktunya, ada syarat, ada rukunnya juga. Kata Allah Ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu wajib kepada orang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Artinya ketika syarat dan rukunnya ini tidak terpenuhi, tentu saja dia akan berpengaruh kepada keabsahan amal ibadah yang kita lakukan. Demikian juga halnya dengan zakat yang menjadi rukun Islam, salah satu rukun Islam yang 5 itu. Telah disyariatkan kepada orang-orang yang mampu dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, tentu seorang yang ingin menunaikan zakatnya harus mengetahui ukuran yang harus dibayarnya, agar syarat atau keabsahan syariat zakat itu benar-benar dapat mereka capai. Seperti ketika kita diperintahkan Allah untuk menunaikan zakat emas misalkan. Dalam agama itu sudah ditentukan jumlah nisabnya ya berapa, atau batas minimal kewajiban zakat itu berapa, kemudian berapa pula yang harus dikeluarkan dari harta yang ada itu. Nah, pengetahuan tentang berapanya ini penting. Karena kalau ia dianggap sebagai sebuah kewajiban, lalu kemudian tak sampai dalam jumlah yang diwajibkan, maka kewajiban kita otomatis itu belum tertunaikan dengan sempurna. Oleh karena itu, ya tentu kita berharap kepada semua orang yang mampu, yang ingin menunaikan zakatnya, untuk mengetahui tentang nisab, tentang kemudian jumlah yang akan dikeluarkan zakatnya, dan cara-cara perhitungan zakatnya itu boleh diketahui. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat semua informasi itu terbuka. Kalau kita tidak sempat bertanya kepada para ulama secara pribadi, di medsos, di media online itu semuanya sudah terbuka. Termasuk halnya tentunya Basnas yang sifatnya menyeluruh di Indonesia. Dia juga punya website, punya video dan lain-lain sebagainya yang menjelaskan tentang hal itu semua. Ini akan dapat sangat membantu para muzaki, orang-orang yang ingin menunaikan zakatnya, untuk mengetahui secara detail apa yang harus mereka tunaikan dan berapa jumlahnya yang harus mereka tunaikan. Nah, untuk saat ini nih Pak, berhubung dengan bulan Ramadan, tentu Iya. kita juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah Pak. Untuk saat ini penghitungan zakat fitrah itu ketentuannya bagaimana Pak? Ketentuan perhitungan zakat fitrah itu sama seperti biasa ya. Sebagaimana yang dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya, tidak akan berubah. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, kita kan selalu mengukurnya dengan beras gitu. Ada juga yang menyebutnya 3,5 kilo, mengambil batas tertinggi yang selalu diucapkan oleh para ulama. Nah, kita sebagai orang awam cukup berpandukan kepada itu saja. Karena dengan demikian mudah-mudahan itu akan cukup bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah yang akan diwajibkan kepada kita sebentar lagi, insya Allah. Ini kita sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti sempat berhari raya lah.
Nah, tentu kewajiban ini akan datang kepada kita dan tak bisa kita tolak. Maka jumlah-jumlah itu sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya. Biasanya Kementerian Agama bekerja sama dengan Basnas Provinsi Riau untuk tingkat provinsi itu akan selalu mengeluarkan surat edaran terbaru. Karena kan harga beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia itu tidak selalu standar. Kadang dia turun, kadang naik, tapi kayaknya lebih sering naiknya berbanding turunnya. Nah, karena zakat fitrah itu terkait dengan makanan pokok, sebab itu para ulama dan kemudian juga lembaga-lembaga agama seperti Kementerian Agama itu selalu mengeluarkan surat edaran terkait dengan jumlah zakat fitrah yang akan dikeluarkan. Kita menyarankan masyarakat awam cukuplah melihat apa yang sudah diedarkan itu. Mudah-mudahan itu sudah memadai dan mencukupi kewajiban zakat kita. Oke. Nah, terkait untuk penyalurannya sendiri nih Pak. Ya. Kalau sekarang kan kita bisa melihat banyak masyarakat itu menyalurkan zakatnya mungkin langsung ke pihak keluarganya sendiri. Nah, itu sebenarnya apakah boleh Pak? Kata keluarga itu memang harus dipahami. Ada keluarga itu yang bahagian dari keluarga inti. Ada juga keluarga itu yang kita pahami yang memiliki hubungan kedekatan dengan kita walaupun bukan keluarga inti. Keluarga inti itu ibu, ayah umpamanya, anak dan orang tua yang terkait dengan keluarga inti. Sedangkan yang tidak inti itu seperti saudara, sepupu dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita namun tidak inti. Di dalam agama dibagi lagi, ada orang-orang yang nafkahnya adalah kewajiban kita. Ada orang-orang keluarga yang nafkahnya tidak menjadi kewajiban kita. Orang atau keluarga yang menafkahnya menjadi kewajiban kita seperti orang tua kita sendiri, ayah, ibu, istri, anak, ini nafkahnya adalah kewajiban kita. Maka orang-orang ini tidak boleh menerima zakat dari kita. Tapi orang-orang lain yang punya hubungan keluarga dengan kita seperti sepupu, keluarga jauh atau apapun bentuknya yang disebut istilah keluarga di dalam budaya masyarakat kita, itu diperbolehkan mereka menerima zakat fitrah atau zakat yang kita keluarkan. Bahkan ini harus diutamakan. Jangan sampai nanti orang lain miskin kita bantu, sementara keluarga yang dekat dengan kita miskin tak dapat kita bantu. Hanya karena prinsip kita yang mungkin tidak memahami secara menyeluruh tentang konsep penerima zakat ini. Oke, nah begitu ya Sobat Basnas. Jadi sebelum menunaikan zakat, tentunya kita harus mengetahui ketentuan kepada keluarga yang mana kita diperbolehkan untuk menunaikan zakat dan mana juga yang tidak diperbolehkan. Nah selanjutnya nih Pak, kalau berzakat itu kan sekarang lebih baiknya ke instansi atau lembaga yang resmi gitu Pak. Ya. Nah kenapa kita harus berzakat ke lembaga yang resminya Pak? Kalau kita tinjau secara fikihnya, memang zakat itu cukup dan lunas apabila kita berikan kepada personal secara langsung. Artinya bukan kepada lembaga. Tetapi Allah membuat bahwa ada lembaga di dalam perzakatan ini bukan tanpa sebab. Dari sekian banyak amal ibadah yang diwajibkan di dalam agama kita, yang paling berat itu adalah zakat. Yang paling rumit juga zakat. Dan yang paling diharapkan juga zakat. Kalau ibadah salat diperintahkan kepada pribadi dan tidak terlalu rumit. Kalau ibadah puasa pun pribadi, begitu juga dengan ibadah haji. Tapi ibadah zakat, Allah tidak cukup memerintahkan pribadi yang berkewajiban, tapi juga dia memerintahkan Rasulnya untuk mengambil, ikut terlibat, dan bahkan Allah bentuk amilin lagi. Amilin ini petugas-petugas yang dibebankan untuk mengelola zakat ini. Nah artinya kenapa Allah buat lembaga seperti ini? Pasti karena ada tujuannya. Berjalannya waktu, akhirnya kita bisa memahami zakat yang ditunaikan secara individu ke individu, artinya secara langsung, memang secara fikih itu sudah lunas, tapi secara target pemberantasan kemiskinan, pengurangan gap antara orang kaya dengan orang miskin,
kebutuhan-kebutuhan layanan publik itu ternyata tidak tercapai. Karena selama ini kita lihat kalau kita berikan langsung, ya paling berapalah isi amplop itu? 250.000, kalau sekarang 250.000 itu 2 hari habis. Tapi ketika dia dilembagakan, maka lembaga ini kan dikelola tidak seperti orang-orang pribadi mengelolanya. Ia dikelola dengan profesional oleh para pegawainya yang memang sudah memiliki kompetensi di dalam bidang perzakatan. Mereka juga memiliki kompetensi dalam bidang pendayagunaan, memiliki kompetensi dalam bidang tata kelola keuangan. Artinya ketika lembaga ini dimanfaatkan untuk menunaikan zakat, dampak dari zakat itu akan jauh lebih besar kepada masyarakat. Alhamdulillah ini sekarang kita berada di Basnas Provinsi ya. Di sini ada 5 program induk yang kita miliki. Ada Riau Sehat. Riau Sehat ini untuk membantu orang-orang yang sakit, yang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nah dulu kita tidak pernah berpikir bahwa zakat itu bisa digunakan untuk mengobati orang sakit. Tapi sekarang dengan pola pengelolaan lembaga, orang miskin bisa masuk dengan tenang ke RSUD. Karena di situ mereka juga sudah berzakat dan kita punya komitmen untuk membantunya, maka semua orang miskin itu bisa masuk. Bahkan sekarang ini orang miskin yang rentan untuk dalam bidang bekerja juga bisa kita antisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi pada mereka nanti hal-hal yang buruk yang menyebabkan mereka akan kehilangan kehidupan. Akhirnya bisa. Nah inilah dampak dari zakat kepada lembaga. Tahun ini kita, tahun 2025 kemarin itu kita membiayai orang-orang yang sekolah itu lebih 1.300. Cukup banyak ya Pak? Sangat banyak. Dan kemudian juga kita memberikan fasilitas orang-orang sakit yang datang dari luar daerah yang berobat secara rawat jalan ya. Dengan rawat jalan mereka diberikan fasilitas. Dulu mereka tidur di emperan-emperan rumah sakit, di los-los rumah sakit. Ya kasihan kita lihatnya. Sekarang tidak perlu lagi. Mereka bisa tidur di rumah sehat Basnas, rumah singgah Basnas, dan fasilitasnya distandarkan. Diberikan makan sebagaimana layaknya orang-orang yang memang perlu diberi makan. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Inilah dampak zakat itu ketika ia dikelola oleh lembaga. Begitu luar biasa ternyata dampaknya ya Pak. Ya. Mungkin tidak hanya ke satu individu saja, tapi kalau kita melihat secara lebih luasnya, itu dampak zakat bisa kita alihkan untuk berbagai hal berarti ya Pak? Sangat banyak program yang bisa kita buat ketika zakat itu dikelola secara kelembagaan. Nah selanjutnya Pak, mungkin bagi masyarakat kita yang merasa belum cukup untuk berzakat, tetapi masih ingin berbagi gitu Pak, gimana pesan yang pengen Bapak sampaikan ke mereka? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa-apa saja pendapatan yang baik bagimu dan kemudian segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah dari bumi. Andai kata kebaikan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya kesempatan dan kaya, itu berarti agama tidak adil. Karena adilnya agama inilah, maka kepada orang kaya ada kewajiban, kepada orang yang tidak mampu ada dorongan. Kewajiban pada orang kaya itu zakat. Kepada orang yang kurang mampu ada infak namanya, anfiqu. Infak ini sebetulnya memberikan ruang kepada kita untuk berbuat baik dalam berbagai aspek. Karena dia lebih fleksibel. Jumlahnya tidak ditentukan, penerimanya juga tidak ditentukan. Karena dia nilai sedekah. Mbak Tiara mau bersedekah ke saya. Saya rasanya bukan orang miskin, tapi apakah boleh? Boleh-boleh saja. Kalau itu sedekah. Tapi kalau zakat tidak boleh. Nah dengan demikian maka orang-orang yang belum mampu berzakat tapi ingin saling membantu dan berbuat baik, kadang hanya dengan nominal kecil, ketika ia diberi berkumpul banyak, akan melahirkan kekuatan yang luar biasa besar. Hari ini kita lihat ada satu platform fundraising namanya Kita Bisa. Nah Kita Bisa ini
itu bisa mengumpulkan sampai 500 juta dalam satu program, sampai 1,5 M dalam satu program. Jangan kita pikir bahwa orang-orang yang mendonasikannya itu 1 juta, 5 juta, tidak. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 500 rupiah. Tapi ketika dia dikumpulkan dalam satu tempat dan dikeroyok bersama, ia melahirkan kekuatan yang luar biasa. Jadi tentu saja semua para pengikut podcast ini yang ingin berderma, berinfak, berbuat baik, membantu saudara-saudara mereka dalam hal apapun, itu bisa dilakukan. Artinya nggak mesti menunggu kaya harus berbuat. Karena akan selalu ada jalan untuk setiap kebaikan ya Pak. Insya Allah. Nah baik Pak, mungkin untuk podcast kita kali ini tentu memberikan ilmu yang begitu luar biasa dan juga tambahan pengetahuan baru bagi Sobat Basnas pendengar podcast kita Pak. Nah sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah berkesempatan di podcast kita. Nah Sobat Basnas, jangan sampai Ramadan kali ini berlalu dengan begitu saja. Kalau kita ragu, mari kita cari tahu. Kalau kita sudah mampu, mari kita tunaikan. Saya Yustiara Rahmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.